Off-season NBA 2025 sedang berlangsung. Dan seperti biasa, banyak tim yang telah membuat gebrakan di jeda musim kali ini. Beberapa tim berhasil memperkuat skuad mereka dengan cerdas, sementara yang lain justru membuat keputusan yang dinilai merugikan, baik dari sisi finansial, kedalaman tim, maupun masa depan. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas 7 tim dengan pergerakan terburuk di off-season 2025. Penasaran siapa sajakah tim-tim tersebut? Kalau begitu, mari kita mulai. 7 tim dengan pergerakan terburuk di off-season 2025. Nomor 7, Detroit Pistons. Pistons kehilangan beberapa pemain veteran solid di off-season kali ini. Mereka kehilangan beberapa veteran penting seperti Malik Beasley, Dennis Schroeder, dan Tim Hardaway. Kehilangan Malik Beasley, seorang skorer dan shooter handal, menjadi pukulan yang paling telak. Ironisnya, Beasley tidak dapat dipertahankan karena masalah pribadinya, yaitu masalah perjudian, yang membuat Pistons tidak dapat memperpanjang kontraknya. Pengganti yang didatangkan, yaitu Caris LeVert dan Duncan Robinson, dinilai tidaklah sebanding. Meskipun LeVert adalah pemain yang cukup baik, ia jelas tidak berada di level Malik Beasley. Duncan Robinson sebenarnya merupakan 3-point shooter yang elit, tapi sayang, ia memiliki kelemahan signifikan dalam hal defense. Pistons juga membuat keputusan finansial yang dipertanyakan di offseason kali ini. Mereka mengontrak Paul Reed dengan nilai $5,3 juta untuk musim 2025-2026. Kontrak ini dianggap terlalu besar untuk seorang center lapis ketiga. Ya, Reed merupakan center lapis 3 setelah Jalen Duren dan Isaiah Stewart. Gaji Reed bahkan hanya sedikit lebih rendah dari center utama Pistons, yaitu Jalen Duren, yang memiliki gaji sebesar $6,4 juta. Pistons juga gagal mendapatkan free agent besar di offseason kali ini. Mereka gagal mendapatkan beberapa nama besar seperti Miles Turner, Jonathan Kuminga, Josh Giddey, atau DeAndre Ayton, yang seharusnya bisa menjadi pelengkap ideal untuk Cade Cunningham. Nomor 6, Phoenix Suns. Phoenix Suns memang berhasil menyingkirkan kontrak masif Kevin Durant yang bernilai $54,7 juta di musim 2025-2026. Namun, paket yang mereka terima dalam pertukaran itu dianggap banyak pihak tidak sebanding. Suns hanya mendapatkan Jalen Green, Dillon Brooks, pick ke-10, dan beberapa second round pick. Kedatangan Jalen Green, meskipun merupakan talenta hebat, justru menciptakan masalah fit di tim. Jalen Green dan Devin Booker sama-sama merupakan shooting guard yang memiliki performa terbaik mereka ketika sedang memegang bola. Situasi ini berpotensi memicu masalah perebutan bola dan mengurangi efisiensi serangan tim. Menukar seorang mega bintang seperti Durant seharusnya menghasilkan paket yang lebih substansial untuk tetap bersaing di level tertinggi, bukan hanya menukar satu masalah dengan masalah fit yang baru. Bagaimanapun, menarik rasanya melihat Suns dengan roster yang baru ini. Mari kita tunggu gebrakan mereka di musim mendatang. Nomor 5, Sacramento Kings. Sacramento Kings mengakhiri musim lalu dengan rekor 40 kali menang dan 42 kali kalah dan gagal melaju ke babak playoff. Sayangnya, off-season 2025 mereka tidak menunjukkan ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan. Pergerakan terbesar mereka hanyalah merekrut Dennis Schroeder. Dennis memang merupakan pemain yang hebat di FIBA, tetapi di NBA ia tergolong biasa-biasa saja. Schroeder yang bermain untuk 3 tim berbeda di musim lalu, yaitu Nets, Warriors, dan Pistons, mencetak rataan yang sebenarnya cukup solid, yaitu 13,1 poin dan 5,4 assist dalam 75 pertandingan. Meskipun ia memang merupakan pemain yang solid, kedatangannya tidaklah cukup untuk menutupi kebutuhan tim akan talenta bintang. Front Office Kings sebenarnya dilaporkan sudah berusaha untuk mendapatkan nama-nama besar di free agency, namun sayang mereka gagal mewujudkannya. Minimnya pergerakan signifikan ini membuat Sacramento Kings terancam kembali mengalami musim yang mediocre di konferensi barat yang semakin kompetitif. Nomor 4, Portland Trail Blazers. Blazers juga punya off-season yang cukup buruk. Keputusan mereka untuk menukar Jrue Holiday dengan Anthony Simons menuai banyak kritik. Jrue memang merupakan pemain yang handal dalam defense, tapi usianya sudah tua. Jrue sudah berusia 35 tahun, menjadikannya sebagai pemain tertua di Portland Trail Blazers di musim 2025-2026. Banyak ahli yang menilai menukar pemain muda yang sudah naik daun seperti Anthony Simons dengan pemain veteran tua yaitu Jrue Holiday sebagai langkah yang kurang baik.
Kehadiran Holiday juga dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan para point guard muda di Blazers seperti Scoot Henderson dan Shaedon Sharpe. Blazers juga gagal melakukan trade kepada pemain mereka, yaitu DeAndre Ayton. Karena tidak bisa menemukan trade yang sesuai, akhirnya Blazers pun melakukan kontrak buyout kepada DeAndre Ayton. Mereka harus membayar sejumlah $25 juta demi bisa mengeluarkan Ayton, sebuah uang yang sia-sia. Nomor 3, Boston Celtics. Boston Celtics mengambil langkah berani di offseason kali ini. Mereka menukar pemain kunci seperti Kristaps Porzingis dan Jrue Holiday, serta membiarkan R. Horford pergi. Meskipun langkah-langkah ini berhasil menghemat lebih dari $300 juta bagi tim, tapi mereka tetap dianggap punya offseason yang buruk karena mengorbankan talenta dan kedalaman skuad. Sebagai ganti Porzingis, mereka mendapatkan Georges Niang, dan sebagai ganti Jrue Holiday, mereka mendapatkan Anthony Simons. Beberapa analis menilai kedua pemain ini tidaklah sebanding dengan Jrue Holiday dan Kristaps Porzingis. Kehilangan dua veteran bagus yaitu Al Horford dan Luke Kornet juga merupakan pukulan tersendiri untuk Celtics. Horford memang sudah tua, tapi ia tetap merupakan pemain yang oke. Ia merupakan starting center Celtics di musim lalu. Celtics akan mempunyai musim yang berat di 2025-2026 mendatang. Terlebih, bintang utama mereka, Jason Tatum, tidak akan bermain karena cedera. Mari kita lihat bagaimana Celtics bisa melewati musim 2025-2026 nanti. Nomor 2, Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks dianggap membuat salah satu pergerakan paling mahal dan paling dipertanyakan dalam sejarah NBA. Usai dilanda musibah dengan cederanya Damian Lillard, Bucks langsung mengambil langkah mengejutkan dengan cara melepas Lillard. Bucks sendiri tidak melepas Lillard secara cuma-cuma. Mereka harus membayar sekitar $112 juta sebagai kewajiban mereka terhadap Lillard. Untuk menggantikan Lillard, Bucks merekrut Miles Turner dari Indiana Pacers. Turner adalah pemain yang sangat solid dan bisa menjadi pengganti yang baik untuk Brook Lopez di posisi center. Namun, banyak yang menilai bahwa menggantikan Lillard dengan Turner adalah sebuah perjudian besar dan bukan langkah yang cukup signifikan untuk meningkatkan peluang juara mereka. Meskipun Turner adalah tambahan yang bagus, banyak pengamat ragu apakah ia bisa mengangkat performa Bucks menjadi tim penantang gelar, terutama mengingat kerugian besar dari pelepasan Lillard dan beban gaji yang masih harus Bucks tanggung. Pergerakan dari Bucks ini juga membuat pemain utama mereka, Giannis Antetokounmpo, menjadi marah. Giannis bahkan berkata bahwa ia berharap Bucks menukarnya suatu saat nanti. Keterbatasan roster dan offseason yang kurang meyakinkan ini memicu spekulasi bahwa Giannis mungkin akan meminta trade jika tim tidak bisa kembali menjadi penantang gelar serius. Kondisi ini membuat situasi di Bucks menjadi sangat genting. Secara keseluruhan, off-season Milwaukee Bucks dinilai buruk karena mereka harus mengambil keputusan yang sangat sulit dan beresiko, yaitu melepaskan bintang kedua mereka, Damian Lillard, yang menderita cedera parah, dan menukarnya dengan pemain yang solid namun tidak selevel. Di saat yang sama, mereka harus menanggung beban gaji Lillard selama bertahun-tahun ke depan. Situasi ini semakin diperburuk oleh kegagalan beruntun di playoff dan ketidakpastian yang menyelimuti masa depan Giannis. Nomor 1, New Orleans Pelicans. Pelicans melakukan trade besar dengan Wizards, mengirimkan CJ McCollum dan Kelly Olynyk untuk mendapatkan Jordan Poole dan Saddiq Bey. Meskipun Poole dan Bey memiliki potensi, mereka juga dikenal tidak konsisten dan memiliki masalah cedera. Kehilangan seorang veteran yang stabil seperti CJ McCollum yang bisa menjadi playmaker dan menembak dinilai sebagai langkah mundur. Banyak yang meragukan apakah Poole dan Bey bisa mengisi kekosongan tersebut, terutama mengingat riwayat mereka. Secara keseluruhan, banyak analis merasa bahwa pergerakan offseason Pelicans tidak memiliki visi yang jelas. Tim ini mencoba untuk menang sekarang, sambil juga menambah pemain muda yang beresiko tinggi. Kombinasi ini dianggap berpotensi merusak tim, karena para pemain muda membutuhkan waktu untuk berkembang, sementara tekanan untuk menang semakin meningkat. Baiklah, itulah tadi 7 tim dengan pergerakan offseason 2025 terburuk versi INA Basketball. Disclaimer, list tadi adalah versi INA Basketball, jadi mungkin tidak sejalan dengan ide kalian. Kalau menurut kalian, mana tim dengan off-season terburuk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.